Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, kembali lagi cryptocurrency market meningkat sebesar 1,13%. Dengan total crypto market cap sebesar 2,86 triliun US dollars. Nah, kalau kalian lihat secara market cap-nya, bisa dibilang memang masih di situ-situ saja. Karena overall cryptocurrency market sekarang sedang sideways. Kenapa sideways? Ya karena Bitcoin-nya belum mau lanjut. Tuh. Seperti yang gue bahas di DCWT gue kemarin, menurut gue, Bitcoin ini sedang membuat satu support untuk di masa depan, gitu ya. Dimana yang setelah gue bilang juga, itu dia membangun support agar seandainya dia jatuh setelah bear market, itu nggak tembus lagi di daerah sini. Nah, ini seringkali terjadi seperti dulu di 2000 berapa ya, 2000. Pokoknya waktu zaman Bitcoin masih 10 ribuan. Dulu Bitcoin tuh susah banget di daerah situ, terus 10 ribuan, terus. Setelah itu, di cycle selanjutnya, dia naik, dan akhirnya turun lagi menemukan support di daerah dekat-dekat situ. Jadi menurut gua sekarang yang dilakukan oleh Bitcoin adalah pergerakan yang mirip-mirip seperti itu. Dan kalau kita lihat overall, Bitcoin juga performanya hari ini cenderung lebih baik dibandingkan pada alts ya. Cenderung lebih baik tapi tipis-tipis. Karena kalau kita lihat kemarin, dia ada kenaikan secara Bitcoin dominance. Tapi MA20 kembali lagi menjadi resisten di sini. Jadi mungkin besok atau mungkin dalam beberapa jam ke depan, altcoin bisa nyusul juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjutkan newsnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke berita pertama kita, di mana kita lihat Twitter sekarang membuat satu tim cryptocurrency untuk mengeksplor penggunaan blockchain. Seperti yang kita tahu, Twitter ini adalah salah satu social media yang paling friendly terhadap kripto. Bahkan technically speaking, kalau lu mau berita terhangat mengenai cryptocurrencies, lu biasanya masuk Twitter. Itu bahkan sampai ya kesannya ada satu section disebutnya crypto Twitter, di mana ya isinya it's all about cryptos ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia sekarang membuat spesifik tim yang didesain untuk mendevelop decentralized cryptocurrency space. Dan itu dipimpin oleh satu blockchain engineer yang sudah berpengalaman ya, yang bernama Tess Rinearson. Nah, si Tess ini dia bilang dia membuat satu tweet lah di mana dia ini ingin membuat Twitter ini menjadi center of excellence buat seluruh yang berhubungan dengan blockchain dan Web 3. Nah, Web 3.0 seringnya disebutnya mungkin ya. Web 3.0 ini berarti artinya apa? Kemungkinan besar Twitter ini akan semakin decentralized. Gitu. Kalau kalian penasaran bisa Google sendiri. Intinya Web3 ini adalah desentralisasian Web2. Gitu ya, kasarnya. Itu walaupun ya technically speaking lebih dalam daripada itu sih. Tapi itu buat dibikin lebih simple lah ya. Lalu selanjutnya, mereka juga akan ya, ini seperti yang gue bilang ya, dia akan menggrow dApps untuk supaya creator bisa lebih banyak membuat virtual goods. Ya virtual goods salah satunya apa yang paling gampang kita konsepnya itu adalah NFT gitu ya. Dan ada currencies dan juga bagaimana kita bisa mensupport komunitas kita di dalam sosial media sosial media tersebut. Dan dia juga memberikan catatan bahwa tim dia akan melakukan kolaborasi dengan Blue Sky, yaitu adalah sosial media milik Twitter yang lebih terdecentralized dengan tujuan untuk membentuk future of decentralized social media. Gitu. Jadi baik lagi, seperti yang gue bahas sebelumnya, the future is decentralized. Karena kenapa sudah banyak orang yang muak dengan apapun yang centralized, gitu. Mulai dari perbankan, mulai dari social media, mulai dari news, gitu. Dimana ya kalau tersentralisasi dengan mudah bisa dimanipulasi. Dengan dia adanya terjadi satu desentralisasi, minimal akan jadi lebih sulit untuk satu manipulasi, gitu ya. Dan lalu selanjutnya kita lihat juga Twitter juga sedang bereksperimen dengan gimana caranya mereka bisa memverify NFT sebagai profile pictures. Jadi itu seperti yang gue bilang, kedepannya orang nge-flex lagi bukan dengan menggunakan branded stuff gitu, bukan dengan pakai tas LV, bukan dengan sepatu Gucci dan lain-lain, tapi orang malah kedepannya bisa nge-flex dengan apa? Dengan NFT. Mereka bisa pasang di profile picture mereka. Dan itu Twitter lihat. Makanya Twitter sekarang sedang eksperimen supaya mereka bisa men-verify apabila kita menggunakan profile picture yang memang NFT legit gitu atau NFT beneran. Nah, itu dia bisa ada verify-nya. Sama kayak lu dikasih blue tick deh di Twitter ya. Which is really cool. Jadi flex culture 3.0 mungkin ya. Oke, dan selanjutnya berita mengenai Shiba Inu, di mana pada hari ini akan ada satu acara yang disebut Ship Burn Party. Dan katanya mereka akan membakar 1 miliar koin Shiba Inu ya. Jadi ini berita yang cukup nge-hype dalam beberapa hari terakhir ini ya. Banyak yang bilang ini akan membuat Shiba Inu menjadi, ya ada yang bilang $1, which is ya kita tahu ya $1
highly unlikely, ya almost impossible karena ya 300 triliun US dollars ya, not possible. Lalu ada yang bilang 0,1, ada yang bilang 1 sen, ada yang bilang 100 perak, ada yang bilang 10 perak, dan banyak lagi ya. Kita akan coba bahas pada hari ini. Nah, jadi kita lihat sebenarnya Burn Party ini adalah acara dari Bigger Entertainment, yaitu adalah sebuah perusahaan licensing dan publishing group gitu ya. Dan kalau kita lihat dia ini akan ada pada hari ini acaranya, di mana ini menjanjikan kontes dengan hadiah Shiba, pesta pengiring, dan pembakaran koin langsung yang dibiayai oleh penjualan tiket. Jadi pembakaran si Shiba ini karena penjualan tiket gitu ya. Dan kalau kita lihat ini ada si Stephen Cooper ini adalah co-founder dan bukan co-founder, lebih tepatnya co-owner dari Bigger Entertainment. Ya, jadi dia yang bikin acara ini gitu ya. Dan kalau kita lihat, jadi ada video penjelasannya ini mengenai ya intinya supply and demand. Apabila supply dikurangin, maka harga akan theoretically naik gitu. Nah, buat masalah burn ini, gue sudah ada bikin satu video spesifik mengenai apa efeknya atau korelasinya burn satu token atau koin dengan kenaikan harga. Nah, buat lo yang belum lihat, bisa nanti lihat, gue kasih linknya di bawah. Nanti lo bisa secara objektif melihat apakah selalu korelasinya naik atau enggak, gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas secara target mereka nih. Dimana yang gue tahu, yang berapa kali gue dengar, jadi correct me if I'm wrong gitu ya. Target mereka itu adalah membakar 1 miliar koin Shiba, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 1 miliar koin Shiba itu sebenarnya sebesar apa, gitu ya. Karena kalau kita lihat supply-nya dari Shiba Inu itu sangat banyak, gitu ya. Ini gue bingung nyebutinnya berapa nih, setengah kuadriliun gitu ya. Soalnya setahu gue dia dulu terkenalnya supply-nya itu 1 kuadriliun gitu ya. Ini setengahnya karena sudah setengahnya tuh dibuang oleh Vitalik di ke dead walletin ya. Nah, jadi kita lihat 1 miliar. 1 miliar itu nolnya ada 9. Ya, berarti 1 2 3 ya. Which is di sini. Berarti kalau dia nge-burn 1 miliar, circulating supply dari Shiba akan berubah dari segini jadi ya basically ngurangin hanya kecil sekali gitu ya. Hanya kasarnya ya kita buletin 1 banding 550.000 yang berkurang itu kalau dia nge-burn hanya 1 miliar gitu ya. Jadi menurut gua andaikan kalau sesuai dengan di sini target dia kena 1 miliar gitu ya, itu nggak akan ngefek banyak terhadap harga Shiba Inu gitu ya, nggak akan terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat waktu Vitalik nge-burn setengah dari circulating supply Shiba, itu malah Shiba turun. Apakah pasti akan turun? Ya enggak juga. Kalau setiap di burn, harusnya in theory saat di burn naik. Gitu. Nah, makanya gue bahas waktu itu di satu video. Korelasi dari burning satu token dengan kenaikan harga. Jadi intinya di video itu gue bahas, nggak selalu ada korelasi. Gitu loh. Ada kadang-kadang naik, tapi kadang-kadang juga enggak. Dan menurut gue, kalau hanya dengan di burn 1 miliar saja ya, dengan catatan hanya 1 miliar saja, dampak langsungnya terhadap harga Shiba harusnya tidak terlalu besar. Gitu. Dan diperparah dengan teknik analisisnya. Di mana gue sudah bahas di beberapa video gue sebelumnya mengenai Shiba yang sudah terlalu overheated. Gitu ya. Dan gue ngomong ini bukan karena, wah gue gak suka Shiba, gue sih netral-netral aja gitu ya menurut gue. Menurut gue Shiba, bahkan gue mengakui bahwa Shiba sekarang berubah. Dia bukan hanya sekedar, tadinya kan hanya meme coin saja kan, as a joke saja. Tapi sekarang dia sudah mulai ada project yang jelas, dan menurut gue pribadi, secara fundamental lebih baik daripada Doge yang sama sekali belum ada project sekarang. Tetapi kita lihat secara teknik analisisnya. Itu ya, dia sudah sangat overheated. Ini weekly loh. Dia weekly sudah 4 minggu ke belakang di sini waktu di sini ya. Itu di luar dari Bollinger Band. Dan kita lihat apa yang terjadi apabila satu aset itu terlalu lama di luar dari Bollinger Band weekly. Kita lihat ya, ini Cardano. Waktu itu Cardano juga kurang lebih sama, bahkan lebih sedikit. Dia 3 minggu di luar dari Bollinger Band ya. 3 minggu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya menjenguk MA20 di weekly gitu. Jadi menurut gua Shiba Inu ada peluang besar dia akan ke MA20 di weekly. Nah, lu harus garis bawahi di weekly ya, MA20 di weekly, bukan harga ini. Kalau sekarang MA20 ada di 0,00002082. Tapi seperti yang gue bilang, moving average itu bergerak gitu ya. Jadi dia nggak stay, dia pelan-pelan naik gitu. Jadi saat gue bilang dia akan ke MA20, itu nggak pasti di harga yang sama. Itu ada kemungkinan dia bisa lebih di atas atau bisa lebih di bawah. Jadi intinya lo harus buka chart. Gitu ya. Nah, kalau yang menurut gue, kenapa bisa sampai ke MA20? Ya karena data. Kita lihat Cardano, ujung-ujungnya turun sampai situ. Bahkan BTC kita lihat. Saat dia
berapa lama nih nggak menyentuh MA20, ujung-ujungnya dia akan sentuh juga. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, separah apa turunnya? Kalau kita lihat BTC, lama sekali nggak menyentuh MA20 di weekly. Atau seringkali gue bilangnya lupa sungkem gitu ya. Lupa sungkem, ujung-ujungnya apa? Dia tembus. Gitu. Nah, itu yang skenario terburuk dari Shiba. Kalau seandainya di sini lihat, dia lumayan lama kan nggak sungkem. Dan overextendednya lumayan nih, overbought banget. Nah, pertanyaannya apakah MA20 akan cukup menahan harga Shiba atau enggak? Ya, kalau menurut gua minimal conservatively kita berpikir Shiba Inu ini akan kena lagi MA20 di weekly. Kalau kita merasa lebih ini kemungkinan besar lebih besar, ya ada kemungkinan dia bisa tembus sama seperti BTC di sini. Karena BTC saja tembus ke waktu itu karena nggak sungkem. Nah, Shiba Inu nggak tahu, kita hanya bisa berspekulasi. Tapi minimal menurut gua dia akan kena dengan MA20 di weekly. Kapan? Ya nggak tahu. Kita lihat apakah dia bisa bertahan konsolidasi di sini atau turun ke bawah. Gitu. Tapi nggak berarti juga gue bilang, oh kayak terserah pokoknya jangan pernah beli lagi Shiba. Enggak. Tergantung. Setiap orang punya resiko toleransi yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau gue pribadi, andaikan gue ingin membeli satu aset yang sedang seperti ini, gue akan tunggu dulu sampai dia kena MA20 di weekly. Tapi kalau kalian lebih agresif, ya mungkin bisa saja. Andaikan nih ya, di daily-nya dia tembus MA20 di daily, buy, ya boleh aja gitu. Atau lu tunggu sampai mantul di MA50 di daily, ya boleh aja gitu. Tapi gue saranin jangan all in gitu. Jadi andaikan tembus misalnya lu buy, ternyata turun lagi, mantul di 50, lu bisa beli lagi. Atau bisa juga lu beli saat di 20 lagi. Gitu. Nah itu dia the art of averaging. Itu averaging up maupun down. Yang gue lebih suka seperti itu. Jadi nggak terlalu deterministik ya. Jadi kurang lebih itu untuk Shiba Inu. Dan overall gue ingetin, please jangan sampai all in, jangan sampai FOMO berpikir bahwa berita ini akan membawa daerah tertentu. Karena kalau secara matematikanya 1 miliar saja itu nggak terlalu besar. Ya, dan harusnya kalau hanya di burn segini besar, nggak akan terlalu ngaruh ke harga. Itu secara langsung ya, kalau hype beda lagi urusannya. Kita nggak bisa ngitung hype ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update Shiba pada hari ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat kemarin Bitcoin menyelesaikan PR-nya, yaitu menembus 65.000 US dollars dan close di tepatnya itu di 65.527, ya, which is really good. Dan kalau kita lihat pada weekly-nya, ini kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa trennya sedang up. Dan yang paling penting apa? Kita lihat dia weekly close-nya sekarang sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu di atas dari previous close dia. Dan yang lebih gilanya apa? Kita bisa lihat bahwa weekly open-nya pada hari ini open di tepatnya itu di 65.528. Itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan previous all time high. Ya, which is di harga berapa ini? Sekitar di 64.918. Jadi kebayang nggak? Dia weekly open tertinggi sepanjang masa. Gitu. Jadi emang mungkin terlihat seperti sideways, tapi makanya itu dia gue bilang, please lu zoom out. Zoom out, lihat secara garis besarnya. Gitu. Ini trennya jelas naik kok. Gitu ya. Jadi bersabarlah. Ya. Nah sekarang buat kalian yang belum akumulasi Bitcoin, pertanyaannya pasti, bang, beli di mana bang? Ya kan? Nah sekarang menurut gue, secara konservatif, lebih baik ya tunggu lagi pantulan 20. Gitu ya, itu konservatifly. Tapi gue tahu pasti banyak juga yang agresif, kayak because it's crypto gitu ya. Mungkin lebih banyak orang yang agresif di crypto ya. Nah, buat kalian yang agresif, seperti apa sih? Menurut gue paling cepat itu bisa dengan MA20 di 4 hourly, which is lebih cepat ya, pasti otomatis. Tapi technically speaking kali ini sedikit unik ya, berbeda. Dimana menurut gua malah MA50 sekarang lebih cepat nih kemungkinan lo kena. Karena kemarin kan seperti yang kita lihat, dia ada momentum turun. Jadi dia ada death cross di sini 50 dengan 20. Jadi technically speaking sekarang malah lu yang lebih agresif malah bisa ambil di MA50 ya, yang ada di sekitar harga 64.965. Dan yang kerennya adalah ini confluence dengan 65.000 gitu. Nah, sekarang kalau sampai dia terpantul di sini, ya lu bisa beli. Itu untuk yang lebih agresif. Ya, jadi kita ulang ya. Buat kalian yang lebih konservatif, bisa pasang di MA20 di daily, yaitu di sekarang 63.145. Ya, dan buat kalian yang lebih agresif, bisa taruh di
MA50 yang sedang berkonfluence dengan 65.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan overall it's doing good dan menurut gua bullish. Dan ini pendapat gue pribadi ya, Bitcoin, bukan cuma Bitcoin, tapi cryptocurrencies in general ini belum selesai bulurannya ya. Menurut gue ini bisa sampai ke pertengahan 2022. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa gue bisa sampai ketemu 2022 pertengahan di mana, boleh komen di bawah kalau tertarik. Kalau nggak tertarik ya sudah, gue nggak bahas. Ya intinya seperti itu ya. Gue selalu coba bahas dari hal-hal yang lu tertarik. Kalau nggak tertarik ya buat apa dibahas ya. Dan Solana, sekali lagi congratulations bagi kalian yang sudah beli di daerah sini ya, sudah pasang buy limit. Seperti yang gue bilang, Solana harusnya minimal nge-wick dulu ke MA20, dan ternyata benar ya, dia nge-wick malah 2 kali di daerah sini ya. Sayangnya yang di sini gue nggak kena ya, karena gue lupa pindahin dari hari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, gue kena di sini ya. Jadi sekali lagi congratulations, dan buat kalian yang ketinggalan gimana gitu. Yang pertama jangan FOMO ya, karena kalau kita lihat di 4 hourly chartnya sekarang sedang sangat overheated. Jangan beli di resisten, belilah di support gitu ya. Jadi kalau menurut gua sekarang secara, kalau lu mau konservatif seperti biasa, technically speaking konservatif itu sebenarnya simple. Lu biasanya beli di daily MA20. Itu lebih cenderung konservatif. Yang sekarang ada di $227 gitu. Tapi apakah menurut gua akan kena dalam waktu dekat? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, dia butuh ada support di sini, dan sudah dapat supportnya menurut gua. Jadi ada kemungkinan dia bisa lanjut ke atas. Gitu. Oke, jadi beli di mana bang? Beli di mana? Kita masuk ke 4 hourly chart. Jadi sebenarnya kalau sekarang, kalau lu agresif banget gitu ya, lu agresif banget, dan lu yakin Solana akan pump, technically speaking, lu bisa beli sih di sini, tapi it's really high risk. Karena kenapa? Ya ini resisten, lu beli di resisten, gitu ya. Tapi ya gue nggak terus saranin sih. Kalau gue lebih baik kayak gini nih, biarin dulu lu ketinggalan, andaikan dia naik nih, boom, dia close pelan-pelan naik, set, dia turun lagi ke bawah, baru lu beli pantulannya. Nah itu yang sering kali gue sebut sebagai konfirmasi. Lu beli dengan konfirmasi, jangan lu beli saat breakout pertama. Walaupun ada juga sih yang bermain seperti itu. Kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang malah lebih merugikan. Jadi balik lagi terserah lu masing-masing. Tapi kalau gue pribadi sih, andaikan gue belum ada posisi sekarang di Solana, lebih baik tunggu konfirmasi. Biarin dia close dulu di atas ini. Kalau dia gagal ya sudah, berarti turun lagi kan. Tunggu dulu, harus bersabar. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas, gitu ya, dan dia terpantul lagi, gitu ya. Nah, itu lu bisa beli di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan overall sih ya, itu dia makanya kenapa gue lebih prefer beli aset yang sedang koreksi gitu ya. Jangan chasing the pump gitu ya. Jadi lebih baik ya secara logika sih iya dong, lebih enak beli di bawah kan. Tapi lucunya waktu di bawah orang-orang pada nggak mau beli, pengen belinya aset-aset yang lagi nge-pump gitu. Jadi saat dia nge-pump, pengen beli, udah gitu sangkut, udah sangkut ngelihat yang lain nge-pump, dia cut loss, dia taruh di tempat yang lain, sangkut lagi. Ya itu dia endless cycle yang menyeramkan. Dan selanjutnya Polkadot, di mana kita bisa lihat kembali lagi Polkadot masih struggling dengan MA20 ya. Di sini sudah bereaksi beberapa kali. Satu, ya ini nggak dihitung lah ya. Dua, mungkin hari ini ketiga. Jadi PR terbesar dari Polkadot adalah tembus MA20. Dan kalau dia ketahan terus di sini, bisa saja dia ke MA50 di bawah sini, yaitu ada di $41 lebih 36 sen. Gitu ya. Dan technically speaking, kalau sampai dia ke daerah sini, menurut gue cukup oke, karena ada 2 support ya. Di sini ada 50% Fibo, dan juga dengan MA50 ya. Jadi kalau gue pribadi sih, gue sudah pasang daerah buy limit di sini lah, di daerah sini, daerah $41. Kalau mau buletin $42 boleh. Jadi kurang lebih seperti itu buat kalian yang lebih konservatif. Tapi baik lagi, selalu di kripto cukup banyak yang agresif. Yang agresif seperti apa? Technically speaking, lu sedikit ketinggalan ya. Kalau dia terpantul MA200 di sini, lu bisa beli. Tapi nggak apa, lu bisa pasang lagi buy limit. Siapa tahu kena lagi di bawah ya. Kalau menurut gua ada kemungkinan bisa kena lagi. Which is di daerah $45 lebih 55 sen. Gua sendiri sebenarnya udah tambah posisi waktu itu di daerah sini ya. Sekitar $44. Tapi baik lagi itu averaging ya. Bukan gua trade dengan spesifik risk reward ratio. Tapi ini gue lebih ke averaging harga Polkadot saja. Nah, ya seperti yang gue bilang, gue trader yang cenderung lebih ke medium sampai ke long term, gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya itu position trader, gitu ya.
Jadi ya gue lebih suka nge-average harga, lebih nggak stres. Gitu ya, gue udah capek dulu terlalu banyak risk reward, pusing sendiri. Tapi baik lagi, setiap orang beda-beda. Ada yang lebih suka dengan cara ya dengan risk reward gitu ya. Kalau gue rada sedikit mual kalau terus-terusan kayak gitu ya. Tapi baik lagi, setiap orang berbeda-beda intinya. Jadi kalian harus mengetahui diri lu sendiri gitu ya. Know yourself ya. Dan AVAX lagi-lagi all time high. Tadi tertingginya di $101. Congratulations ya, gue sudah bilang tuh AVAX akan kena $100. Dari zaman kapan tuh ya? Mungkin orang dulu ngakak kan denger, wah $100 gimana sekarang masih jauh ya? Well, sekarang kena ya. Jadi intinya adalah bersabar, carilah support, beli di support, jangan beli di resisten ya. Nah, buat kalian AVAX yang sudah beli di daerah mana ya? Wah, gue bahas waktu itu udah lama juga tuh. Kayaknya sekitar berapa? $40-an? Kini $40? Sekitar, enggak lah, mungkin sekitar $50 di daerah sini nih, gue inget nih. Nah, berarti ya sekarang basically profit 100%. Ya. Jadi gini guys, nggak harus cari koin micin kok untuk bisa untung 100%. Ya, cuman masalahnya lu sabar nggak gitu loh nunggunya. Karena lu harus analisa. Gitu loh. Kadang-kadang kalau koin micin kan nggak, lu pokoknya beli aja, nanti katanya ngepam. Kalau ngepam ya udah, kalau nggak ya sudah, berarti kalah gitu kesannya. Ya kalau seperti itu berarti kan masuknya ke judi nggak sih? Ya, yang nggak tahu ya, terserah masing-masing ya. Tapi intinya adalah ya ini bukti bahwa lu nggak perlu kok harus main dengan resiko besar gitu di koin micin. Lu bisa beli project-project yang jelas, gitu, tapi bisa naik gede. Gitu ya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ya lu harus bisa analisanya. Kadang-kadang orang nggak mau analisanya, pokoknya beli untung gitu loh. Nah itu yang nggak sehat, gitu ya. Karena that's not investing, in my opinion ya. In my opinion, that's speculation at best, at worst it's gambling, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, FX beli di mana bang? Seperti yang biasa, konservatif itu di MA20. Dan menurut gua ini akan kena kok, akan kena ke 20. Karena kalau kita lihat sudah berapa lama nih, dia koreksinya nggak cukup menurut gua. Berbeda seperti Solana. Solana kan gue udah bilang nih, dia butuh kena dan sudah kena. Makanya gue bilang ada kemungkinan upside potensialnya lebih besar. Nah, AVAX kita bisa lihat dia sudah lama nggak kena 20, week aja enggak. Jadi, gue sih masih tetap optimis ada pasang di MA20 daily. Gue ini ya, gue harus garis bawain terus. MA20 bukan harga yang gue sebut nih. Karena gue akan sebut sebentar lagi. 78, 80. Tapi seperti yang gue bilang, MA ini terus bergerak gitu loh. Jadi lu harus buka chart, lu nggak boleh nggak buka chart. Lu harus buka, lu harus pelan-pelan ngikutin terus. Ini naik kemana supportnya, ya. Jadi untuk yang kalian yang lebih konservatif sekarang ada di 78,79, ya. Dan buat kalian yang lebih agresif, bisa saja kalian beli di pantulan MA20 ya, seperti ini. Sekarang ada di 89,77 sen atau lu buletin lah $90 ya di daerah situ. Jadi buat kalian yang lebih agresif bisa taruh di $90, buat kalian yang lebih konservatif bisa ditaruh di 79 lah ya, lu buletin aja $79. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FX, dan sekali lagi congratulations bagi kalian yang bersabar mau beli di daerah sini ya. Dan sekarang kita masuk ke Phantom, di mana Phantom sudah berapa hari nih ya? 1, 2, 3, 4 konsolidasi ya, sideways ekstrim ya. Nah, justru kata gue sih sebenarnya oke-oke saja. Karena ya saat dia sideways seperti ini, dia menemukan support harusnya ya. Tapi di waktu bersamaan dia belum ada momentum bisa buat naik ke atas. Kalau menurut gue secara kondisi FTM sekarang. Nah, sekarang PR dari FTM adalah apa? Ya dia harus keluar dari daerah sini. Dan kalau kita lihat lucu kan, ini gue bikin kotaknya dari kapan? Tapi lihat, harga ke contain di daerah sini. Jadi it's not random rectangles ya. Ini bukan kotak sembarangan. Jadi ada manfaatnya kok ini kotak ya. Ini adalah Fibonacci. Ini adalah 50%, ini adalah 61,8 ya. Nah, sekarang buat kalian yang ingin beli di mana sih? Paling dekat sebenarnya di daerah sini, yaitu adalah di 61,8% Fibo retracement ya. Yaitu tepatnya di 2,50 sen ya. Buat kalian yang ingin tambah posisi phantom kalian, itu bisa di daerah situ. Dan buat kalian yang mungkin lebih apa ya, dibilang agresif banget juga enggak sih? Ya boleh lah dibilang lebih agresif karena technically lebih di atas ya. Lo bisa aja beli andaikan tembus MA 200 dan 20, yaitu tepatnya di sekitar $2 lebih 62 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat kalian lebih agresif, boleh beli apabila dia berhasil close di atas MA 200, yaitu di $2 lebih 62 sen. Dan buat kalian lebih konservatif, bisa beli atau buy limit, pasang buy limit di sini. Di $2 lebih 50 sen.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan overall menurut gua bersabarlah dengan Phantom di sini ya, karena ya seperti yang kita lihat ya, dia reject dari all time high dia ya, atau all time high close dia ya. Oke, dan yang terakhir kita akan update mengenai VRA ya, atau Vera ya, di mana Vera ini dengan jelas menemukan support di MA50 di daily gitu ya. Tapi sekarang sepertinya sedang ada kebingungan karena kalau kita lihat sepertinya dia masih galau mau naik atau turun. Jadi kalau kalian secara simpelnya mau tambah posisi Vera kalian, it's a good position kalau kalian beli di MA50-an menurut gua, yaitu ada di daerah 0,06 atau sekitar 6 sen gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, dia dites beberapa kali ya, 1, 2, dan mungkin akan 3 gitu. Baru dia akan cukup momentum ke atas. Tapi keep in mind juga bahwa 20 ini sepertinya menjadi satu resisten yang cukup kuat kayaknya ya. Soalnya di sini belum kena aja dia udah mulai turun. Jadi keep that in mind. Jadi jangan sampai all in karena ada kemungkinan dia bisa lebih bawah lagi daripada 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk VRA. Dan buat kalian yang mau lebih agresif sebenarnya menurut gua not a good time to be aggressive karena kita lihat di 4 hourly chartnya dia sudah tembus MA200 dan sekarang sedang downtrend. Jadi gua nggak saranin untuk bisa lebih cepat lagi ya. Lebih baik kalian beli atau pasang buy limit di MA50 yaitu di 0,06 ya. Atau bisa juga kebalikannya apabila dia berhasil menembus MA200 dan menjadikan MA200 sebagai support. Itu yang penting. Jadi jangan cuma oke, pokoknya nembus, ye beli. Karena bisa aja gini, cuma nembus terus mantul lagi ke bawah itu sering banget terjadi gitu ya. Jadi yang gue maksud gini, dia naik, turun dulu dan lu beli pantulannya gitu. Lu beli di sini pantulannya, jangan lu beli waktu dia nembus. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk VRA, antara tunggu tembus MA200 dan menjadikan support, atau bisa juga lu pasang buy limit di MA50 daily, yaitu di 0,06 atau sekitar 6 sen. Ya, atau bisa juga lu ambil dua-duanya. Kalau ya lu pasang buy limit di sini, kalau nggak kena ya sudah, kalau dia tembus ya lu pasang buy. Itu lebih bijaknya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Vera. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.